selamat datang di keluarga Aritanto. Aku Ria Rama Prestia. Aku Agung Saputra Aritanto. Biasanya kan kalau kita bahas Drakor, episode 2 drakor. Sekarang kita film, tapi film. tetap Korea. Miracle in Cell Number 7. Jadi Miracle in Cell Number 7 ini sutradaranya Lee Hwan Kyung. Pemeran utamanya itu ada Ryu Sung Ryung ya Allah susah sekali ya. Ryu Sung Ryong dan Kal So Won. Terus Jung Jin Yong. bercerita tentang seorang ayah yang Down syndrome memiliki seorang anak perempuan yang sebentar lagi mau sekolah. Di satu toko tuh ada sebuah tas, tinggal satu-satunya mau dibelikan sama si ayah untuk si anak. Ternyata udah dibeli orang. Nah, dari tas itu ternyata membuat sebuah kejadian yang membuat si ayah dituduh menjadi penculik, pembunuhan, pencabulan. Film ini sendiri tuh kita bisa nangis tapi sambil tertawa gitu. Iya. Terus yang temen-temennya yang di penjara itu kan ya kayak apaan sih? Ini bapak-bapak kok aneh semua gitu. Kok absurd banget gitu kelakuannya. Karena karakter-karakter yang ada di film ini sih apa ya, dibuat sangat menarik sih menurutku. Kita itu kayak bersimpati ketika yang si bosnya yang di dalam sel itu diejekin karena nggak bisa baca. Oh, si ini. Oh, Dalsu. Iya, Dalsu. Dan dia tuh kayak kan dia itu paling apa ya, bosnya lah di sel itu. Tapi dia nggak bisa baca dan anak buahnya itu bisa baca dan mereka berdiskusi tentang angka buta huruf. Jadi si bosnya itu kayak rebahan gitu, nggak nafsu hidup gitu gara-gara diejekin. Ini juga gara-gara si Yesung juga, si bos itu belajar baca ya. Park Won Sang. Dia kan punya ini gambar cewek seksi kayak gitu. Oh iya, benar-benar. Tiba-tiba sama Yesung digambarin pakai baju. Padahal tuh cewek kesukaan dia gitu. Nah, ketika ditanya kan Yesung, kenapa kamu coret-coret? Aku lihat dia tidak pakai baju, seperti dia kedinginan gitu. Kebodohan tiap tahanan itu tuh berbeda-beda loh. Kebodohan mereka itu tuh yang membuat penonton itu yang wah anjir, ini ngakak banget gitu loh. Menurutku ya, ketika sudah sampai pertengahan film ya, aku tuh malah fokus sama tahanan-tahanan itu loh ketimbang cerita tentang cerita sebenarnya. Ya, cerita yang si karakter utamanya gitu. Jadi kesannya ya kayak bener. si ayahnya ini sama Yesung kayak jadi pemeran pembantu gitu. Nah, kecuali yang si kakek ya, kalau menurutku tidak terlalu besar sih kontribusinya untuk cerita. Bener-bener yang nangis terseduh-seduh tuh ketika Ryu Sung Ryong benar-benar divonis dengan hukuman mati. Si Yesungnya yang apa ketika si Yesung besar kan vaksin, dia membela mati-matian bapaknya dan ternyata dia tidak bersalah bapaknya. Ya memang sebenarnya tidak bersalah. Ya memang dari awal kita udah tahu itu tidak bersalah. Sampai-sampai kan para tahanan ngebantu, bahkan kepala sipir. Sebelum dia masuk penjara itu dipaksa sama semua polisi, udah kamu mengaku aja. Dan kebetulan yang meninggal anaknya dari komisaris polisi sendiri. Kayak dipaksa untuk kamu harus mengaku. Kalau nggak mengaku nanti Yesungmu akan terjadi apa-apa. Dua isu utama yang jadi perhatianku ketika nonton film ini adalah isu tentang Down syndrome. Di awal aja kan waktu pertama kali dia masuk penjara, orang-orang tuh aneh, ini orang ini kenapa sih kayak gini. Maksudnya pengetahuan masyarakat tentang Down syndrome itu sepertinya masih kurang. Aku nyebut ini Down syndrome dari hasil searchingku itu mengatakan bahwa apa yang dialami si ayah Down syndrome ya, mohon maaf kalau salah karena saya tidak kompeten sebenarnya untuk membicarakan masalah Down syndrome-nya. Yang kedua adalah masalah hukum, karena berdasarkan hasil sidang, scene per scene yang kita lihat itu banyak banget kecacatan hukumnya dan banyak hal yang diabaikan. Kayak ayah ini dalam tekanan, tidak diidentifikasi bahwa kematiannya itu karena jatuh, bukan karena dicekik, tapi dibuat pengakuan seolah-olah si korban itu dicekik. Karena dia memberi napas buatan kan, makanya dikira pencabulan ya, karena ada saksi mata itu kan. Karena kan dia tuh kerja sebagai tukang parkir di mall ya. Jadi kayak ada training buat CPR kalau misalnya namanya.
si anak komisaris polisi itu tiba-tiba tahu dia kerja di mall. Karena kan mereka itu pertama kali ketemunya di tempat yang jual tas itu kan. Tiba-tiba anak itu tahu, kan mereka tidak kenal, bukan tetangga atau apa. Masih kayak mengganjal lah di kepala aku. Yang sukanya penjaranya bagus banget sih, kayak kos-kosan 250 ribuan. Aku gak pernah nemu itu di penjara di Indonesia gitu. Jangan menyamakan penjara Indonesia sama Korea ya. Kan kita nggak tahu penjara sesungguhnya di Korea itu seperti apa. Nah, itu yang aku mau tanyakan nih, apakah desain penjara Korea itu sebenarnya kayak gitu atau itu tuh dibuat untuk kebutuhan film? Nah, kalau kawan-kawan tahu atau kamu tahu? Nggak tahu sama sekali, tapi setiap kali aku nonton drama Korea atau film Korea, semua penjara-penjara konsepnya seperti itu gitu loh. Aku nggak tahu itu tuh beneran sama persis atau ada tambahan-tambahan sedikit atau berbeda sama sekali gitu loh. Menurut aku nggak ada yang nggak bagus sih, karena sudah kayak ketolong sama ceritanya si 5 narapidana ini, semua yang absurd banget. Jokesnya tuh dapat semua. Ada satu scene yang membuat aku gregetan sendiri tuh ketika yang Yesung itu mau dibawa ke sel nomor 7 itu. Saling kerjasamanya tuh ada sini yang kayak gitu. Itu kan duk kayak yang aduh gregetan banget itu loh. Cepet dong, langsung dong. Terus aku suka banget. Nah, sama yang scene yang bapaknya tuh udah mau mati. Itu sedih banget, itu yang langsung banjir. Kalau aku ya jujur biasa aja ngeliat sini. Aku malah sedihnya tuh pas yang di persidangan yang dia ngaku. Di situ aku titik sedihnya, walaupun gak sampai nangis ya. Cuma yang pas yang kayak apa kayak biasa aja ya gitu. Ini hari terakhirku ketemu orang yang paling aku sayangi di dunia ini gitu. Ini pertanyaan bodoh aja sih, tapi aku tuh pengen nanyain gitu. Nah, sebetulnya Yesung itu anaknya beneran apa anak ketemu? Maksudnya karena di sini gak diceritain kan soal ibunya itu siapa. Nah, itu aku penasaran sih soal itu. Apakah ada petunjuk kah di dalam filmnya atau apa? Menurutku Yesung tuh anak yang dibuang terus dipungut. Menurutku ibaratnya nih yang kepala sipir tuh orang tua ketiga dia gitu. Ya bener ya. Ya itu boleh juga tuh kawan-kawan tulis sebetulnya Yesung ini ada ibunya apa enggak? Dia anak siapa sebenarnya? Nah, dia anak siapa? Dilahirkan oleh siapa? Bapak biologisnya siapa? Nah, itu jawab. Kayak sinetron, bapakku tersangka, bapakku yang aslinya tidak tahu siapa. Masih, iya sih kalau di Indonesia mungkin akan jadi seperti itu ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, jadi kita bisa menyaksikan adaptasi versi Indonesianya di bioskop ya. Sutradaranya Hanung Bramantyo. Berarti ini udah dulu ya. Dadah, sampai ketemu lagi di Keluarga Aritanto selanjutnya.